Mantri Oro. Itu yang begitu-begitu. Itu memang random. Rekam saja. Pokoknya berjalan apa mau jadi itu. Iya, maksudnya. Ada paus-pausnya dia kan. Iya. Karena saya juga dapat kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu. Iya, silakan minum. Iya. Oh, diminum ya? Iya guys, bukan racun. Nah, hari ini kita podcast lagi. Kebetulan kemarin kita sudah podcast Ibu Safia. Kebetulan Vini tidur sini, jadi gajinya tidak diganti. Iya. Jadi kemarin kita podcast dengan Ibu Safia, calon Bupati Donggala. Nah, dia tidur sini. Kebetulan belum sempat ganti-ganti. Nah, hari ini kita tidak kalah spesial ini. Ini beliau adalah konten kreator jauh dari luar Sulawesi Tengah. Iya. Dari mana? Sabla air Uti. Beliau adalah Kakak Isal Gorapu. Apa kabar Kanda? Alhamdulillah. Baik-baik. Baik ya? Ya. Perjalanan sudah hampir seminggu. Sudah seminggu di sini? Mengelilingi Sulteng. Sulteng. Saya lihat kemarin di TikToknya sudah dengan Esar Bantilan juga. Oh iya, so bermain juga ini bareng. Oh, sudah MOU juga, Kayaknya mau mencalonkan ini karena Nah, beliau melihat bahwa ada banyak beberapa potensi-potensi yang akan maju di sini dan punya banyak duit. Jadi beliau menyeberang Sulawesi gitu. Iya. Jadi bagaimana sudah berapa lama di Palu ini? Baru 3 hari. 3 hari. Oke. Tapi baru pertama kali di Palu. Apa sudah sering ke Palu? Sudah sering ke Palu. Jadi memang Gorapu itu adalah grup komedi. Oh. Ada kepanjangannya? Ya, kepanjangannya Gorontalo Garapu. Garapu itu lucu. Oh, iya, oke. Nah, jadi setiap tahun itu kita punya program untuk trip. Oke. Tripnya itu ya sudah beberapa tahun kemarin. Kita sudah melakukan trip di Sulteng itu. Ini yang ketiga. Ya. Trip Sulteng. Dan ke Sulut juga, Sulawesi Utara. Nah, kalau di Sulteng memang sering tiap tahun itu ketika misalnya jadwal jatuhnya ke Sulteng, kita akan mengelilingi Sulteng. Gitu. Biasanya agendanya apa semua itu kalau trip begitu? Selain ketemu pejabat ya, siapa tahu menawarkan program. Bukan, artinya kita kan di sini merupakan konten kreator. Betul. Dan kita alhamdulillah sudah memiliki followers di berbagai macam wilayah. Berapa sekarang kan? Bisa disebutkan 100.000 lebih ya? Iya, hampir 155.000 kan? 155.000. Ya. Masih jauh ya dari Sarawak ya? Iya, dan di program trip itu namanya Gorapu Trip. Pasiar. Oh, Pasiar. Kalau Pasiar Sulteng gitu contoh. Nah, di situ di dalam trip itu? Ya, trip itu ada beberapa memang agenda-agenda. Nah, tapi lebihnya ke silaturahim sebenarnya. Nah, karena memang kita sebagai konten kreator, ya kita punya banyak jaringan pertemanan. Ada juga mulai dari komunitas. Nah, komunitas ini macam-macam kan. Terus followernya. Followersnya juga. Terus mungkin ada orang Gorontalo yang ada di perantauan. Nah, itu yang akan kita temui. Oh, biasanya begitu? Ya, biasanya begitu. Dan di Gorapu itu kami harus tetap menjalin silaturahim terus, biar tidak putus ini. Nah, ada 100 kan? Tidak ada. Belum apa-apa sudah punya uang. Luar biasa. Ini followersnya Kak Isal ini Kak. Kalau mencalonkan DPD, tak geser ke Andika. Kenapa? 155
Pak. Oh iya. Iya. Betul. Iya. Tapi kan 155 tidak di Sulteng semua. Oh iya, Ada di Gorontalo. Beliau presiden lah. Sulawesi berarti Sulawesi. Sulawesi. Tapi Kak, saya juga penasaran ini awal mulanya Kakak. Kalau cukup penasaran cukup saja. Awal mula apa ini? Awal mulanya Kakak. Berangkat ke sini bukan? Tidak. Bukan. Kan viral. Aduh, lucu Iya. terus ini baru. Iya. Tapi dari Sarabaca dari podcast ini memang saya lihat yang paling bersinar sekali ini. Ini. Iya. Manusia ini. Iya. Yang lain tak tutup. Oh iya. Saking besarnya di depannya. Oh dia juga bajunya Pak. Sang pengendali Iya. teknik. Betul. Tidak ada apa-apanya Kak Arif sekarang. Tapi Kak, cukup penasaran karena penasaran dengan Kakak awal mulai berkarir. Maksudnya mulai bikin konten. Iya. Apa yang bikin Kakak pertama Terpikir mau bikin kayaknya enak jadi konten kreator ini. Nah kalau saya pertama yang saya lihat kontennya beliau itu yang halo Tika Salman ini. Oh Saya dijemput Pak Jokowi ini. Itu iya. Jadi dulu itu apa itu awal pertama atau ada awalnya lagi? iya, ada awalnya ini. Oke. Ada Awalnya dulu. Atau itu awal yang Iya. FYP? Iya. Sebelum ada TikTok kan. Oh, sebelum jadi ada FYP, TikTok. istilah FYP kan belum ada. Iya, siap. Satu-satu bertanya. Awalnya dulu ini. Santai. Saya tahu tiada pertanyaan. Jadi begini, saya ini adalah lulusan akademisi kesenian. Oh, Nah, jadi yang fokusnya itu di teater. Oke. Nah, jadi memang pertemanan orang-orang seni yang ada di Sulteng, yang ada di Sulut, itu memang sudah ada waktu Terjalin zaman baik. kuliah. Oke. Nah, setelah selesai, saya jadi praktisi, terus saya juga jadi penyiar radio. Oh, penyiar radio. Nah, pada saat itu di Gorontalo. Di Gorontalo. Dan semakin hari semakin, ini circle ini mulai terbentuk. Banyak toh. Iya. Nah, dari situ saya belajar berkomunitas. Oke. Nah, berkomunitas, segala macam komunitas. Pokoknya komunitas motor, komunitas tambah urusan, komunitas macam-macam. Mau mendaki, komunitas macam-macam. Pokoknya semua komunitas. Iya. Semua komunitas harus mau masuk kakak. Oke. Jadi ketemulah dengan circle yang luas, pertemanan yang luas. Nah, dari situ waktu zaman-zaman menyiar di radio, nah itu pada saat itu kan ada Raja Salman datang. Iya betul. Jadi ketika sama seperti ini Saraba Channel. Iya. Sebelum menyiar kita harus pikirkan dulu kontennya apa. Iya betul. Terus bagaimana nanti tektokannya bagaimana, Iya, betul. apa yang menarik minggu ini. Begitu juga karena programnya kita itu setiap minggu. Oke. Setiap minggu. Jadi mau cari lagi yang trending apa lagi nih? Oke. Minggu ini. Trending. Pas lagi yang trending itu. Dan pada saat itu karena memang lagi kacau gitu kan, maka ya kalau tidak salah pada saat itu siarannya itu ditunda begitu. Iya. Karena memang maksudnya jam menyiar, jam on airnya ditunda karena memang ada relay berita live tentang kedatangan ini. Haji Salman, Raja Salman. Raja Salman. Ya, kalau Haji kan pasti biar mesti tidak Haji. Ya, pada saat itu kan terus orang tidak tahu mau ngapain pada saat itu. Iya. Orang tidak tahu mau apa pada saat itu. Sekolah Gorontalo nih. Iya. Mau apa pada saat itu kan jamnya belum bisa on air kan? Iya. Belum bisa on air. Maka Jadi lagi gabut ceritanya. iya, lagi gabut terus dengar berita ini tuh kedatangan. Nah, pada saat itu orang bikin lah ini konten. Oke. Nah, bikinkan ini konten, akhirnya dulu ya kita lempar via Facebook. Iya, Facebook baru kirim-kirim ke WA. Mungkin grup-grup WA itu belum terlalu belum cuma by WA. Iya, kirim pribadi ya. Iya. Sudah, situlah. Langsung meledak. Nah, meledaknya di orang-orang Gorontalo sampai di mana-mana. Karena memang logatnya memang logat Gorontalo tuh. Iya, tapi Raja Salman telepon betul itu. Iya, konten saja toh. Coba kita lihat dulu videonya. Ada? Jangan Sama sekali itu. Iya, tapi saya sudah nonton tadi. Sudah nonton. Memang dan itu pertama kali bikin konten atau sebelumnya ada konten? Ada memang konten-konten ada. Tapi belum terkenal pada Iya, berarti memang pica di situ Kak. Iya, karena memang di saat itu kan masa-masa transisi algoritma. Iya, bagaimana itu kan? Bisa dijelaskan? Iya, jadi
Mohon maaf, napu gue ini. Kalau saya kasih tahu apa itu napu, tapi gue cari sendiri saja. Dulu itu kan itu kalau tidak salah 2016 2015 dulu pada saat itu belum ada mungkin ya pada saat itu belum ada sistem yang algoritma yang mau FYP mau FYP begitu kan masih random masih random pada saat itu ya. Jadi apa saja yang ada di kepala ada di kepala terus misalnya sudah diposting toh media sosial, maka itu secara manual itu orang bagikan. Mungkin kalau sekarang di TikTok itu kan FYP-nya FYP ini kan sudah ada sistem algoritmanya. Betul, sudah diarahkan sudah diarahkan. Jadi pada saat itu mungkin kalau saya berpikir dulu itu mungkin masih manual sekali. Kirim ke sana via inbox. Betul. Facebook kirim linknya, buka di postingan begitu masih manual. Jadi followersnya baru berapa? Kita coba satu-satu kirim. Tapi pertama itu dikirim di mana? Di posting di Facebook apa Facebook. Di Facebook pertama? Di Facebook pertama. Oke. Nah, dari situ ternyata main sosmed ini lumayan. Nah, kan ada fase di mana radio itu kan sudah mengalami kurang peminat lah. Sudah kurang peminat karena memang saya pikir di radio itu kan cuma audio. Betul. Nah, cuma audio. Jadi orang-orang berimajinasi kalau mau misalnya penyiarnya siapa, suaranya bagus, suaranya seksi mungkin. Nah, itu kan orang-orang cuma berimajinasi saja begitu. Tapi kalau misalnya sudah ada visualnya, kan live di Facebook dulu. Betul. Sudah ada visual. Oh, ternyata ini yang punya suara ini yang ini. Betul. Jadi kelihatan anunya. Nah, mungkin di situ kenapa sudah mulai pendengar di radio itu sudah mulai karena sudah ada visualnya dan orang lebih tertarik. Tapi hari ini juga radio lagi yang orang dengar. Biasa audio podcast itu lebih orang minati sekarang daripada visualnya. Karena ada podcast. Betul. Di kan macam-macam sih sebenarnya ini minat netizen terus ini minat random. Tiba-tiba ketika orang bosan dengan lihat podcast secara visual, dengar lagi audio karena bisa jadi pengantar tidur juga. Apalagi kalau misalnya sesuatu yang yang hanya tidak memakai indera penglihat hanya pendengar, itu bisa menjadi pengantar tidur. Atau bisa membawa imajinasi, bisa memikirkan hal apa yang di luar dari. Kalau misalnya cuma kelihatan kan ada framing. Nah, tidak bisa berimajinasi. Iya. Tapi apa dampaknya ketika itu viral bagi Kanda Isal Gorampo sendiri? Ketika itu viral, terus dampaknya besar enggak? Menjadi titik balik kah atau belum? Sebenarnya tidak gimana ya, kalau secara pribadi sudah mungkin followers bertambah. Orang banyak kenal begitu. Cuman kembali ke orang seni kita harus menciptakan sesuatu yang baru, harus otaknya kan begitu, orientasinya kan begitu. Betul. Besok apa lagi, sehingga ada beberapa pemula konten kreator yang kita latih. Ayo, sudah bukan zamannya orang lagi nih, ada lagi anak-anak baru, ayo kita latih. Berarti dunia konten kreator juga harus ada regenerasi. Sekarang di Gorontalo itu, ini saya cerita tentang Gorontalo, sudah banyak sekali konten kreator pemula. Sudah banyak sekali, ada yang sudah, bahkan ada yang pernah sampai waktu zaman YouTube dia pernah followers terbanyak 4 juta followers di zaman YouTube dulu, belum TikTok. 4 juta subscribe-nya 4 juta. Pecah di situ. Tapi tetap zaman berganti, sistem platform juga mengalami berbagai macam perkembangan toh. Betul. Apalagi sekarang sudah ada TikTok. TikTok luar biasa. FYP. TikTok itu adalah platform yang sangat luar biasa, banyak sekali dia punya fitur dan sangat praktis. Dulu kalau ini konten kreator begini kan, ini sharing ya. Sharing kita butuh kasih. Tapi minta maaf ini kan. Kalau boleh balucu sedikit karena kan gue belum bikin. Aslinya begini. Aslinya begini. Kita pura-puranya begini. Nah, kalau konten kreator dulu yang kita kenal mungkin sekarang sementara terjadi proses begini.
kita harus menyediakan kamera. Betul. Kita harus menyediakan editor. Betul. Kita harus menyediakan yang lighting. Betul. Kita harus menyediakan moderator. Iya. Narsumnya, saraba, mic dan segala macam lah ya, perangkat properti apa segala macam. Mau urus satu mood saja, satu orang punya mood saja itu setengah mati. Betul. Apalagi mau urus sekian banyak orang ini. Iya, betul. Nah, sedangkan kita kalau bikin konten itu kan, nah harus persiapan lah apa segala macam, waktunya belum lagi ada yang belum datang, telepon lagi apa segala macam, belum lagi contoh macam yang kemarin itu ada narsum yang bawa dia punya apa segala macam kan, kita harus mempersiapkan tempat juga toh. Nah, di TikTok sendiri saja bisa bro, live maksudnya, live, bikin konten apa saja, edit di TikTok dalam, di CapCut ada juga. Iya, di CapCut ada, posting bisa. Langsung. Jadi sangat praktis sekali untuk semua orang menjadi konten kreator. Pada saat itu juga dia akan belajar bagaimana posting, bagaimana kan semua di situ. Betul. Tutorial membuat konten apa begitu, edit begini apa segala ada semua. Tutorial mencari janda pirang begitu ada semua. Segala macam ada di TikTok. Betul. Jadi hal kerjaan-kerjaan yang seribet ini sangat mudah sekali di TikTok. Menjadi mudah di TikTok. Iya, menjadi mudah di TikTok. Tapi bukan berarti mendegradasi tidak. Jadi begini, kalau misalnya setelah ini kan diambil fullnya toh, videonya toh kan bisa di-cut itu, yang pendek-pendek, diposting di TikTok. Betul. Ya, jadi bisa kalau memang sudah ada pakai aturan editingnya harus begini, harus pakai jedak-jeduk, harus pakai dia punya apa segala macam kan. Itu memang sudah ada, template-nya itu kan sudah ada. Jadi tidak pakai lagi bagaimana mau diarahkan lagi seperti apa, tidak ada. Pakai itu saja. Betul. Langsung cepat, praktis. Betul. Jadi menjadi trigger juga orang untuk menonton fullnya di TikTok itu biasanya. Iya, bisa jadi begitu. Kalau dulu kita tahu itu kenal dengan istilah clickbait begitu kan? Iya, clickbait. Iya. Clickbait ya. Clickbait. Iya, clickbait. Oh iya, oke, begitu saja. Tapi Kak, itu menurut Kakak itu menjadi suatu kemajuan dalam dunia sosial media atau justru menjadi kemunduran? Dunia konten kreator. Konten kreator dengan adanya platform TikTok ini. Tidak juga. Kemarin saya tadi malam saya live kalian mungkin nonton ya. Tadi malam kita diskusi tentang sekarang pengguna TikTok apa bedanya dengan konten kreator yang di YouTube yang masih sampai sekarang bertahan begitu kan? Seperti kami. Itu bedanya kita diskusi di situ. Bahkan pokoknya ada yang pro, ada yang kontra, ada yang tidak mau ribet. Betul. Maka mereka pilih TikTok. Betul. Nah, kalau misalnya masih mau kualitasnya seperti apa? Kualitas diskusinya bagaimana? Narsum yang kita akan undang seperti apa begitu kan? Harus ke YouTube. Iya, artinya ini selera masing-masing lah. Nah, selera masing-masing. Kalau misalnya Saraba suka dengan konten yang berkualitas begitu, diskusi yang berkualitas, kan ini pilihan. Betul. Iya. Jadi semua yang apa di dunia ini adalah pilihan. Bahkan untuk tidak memilih pun itu pilihan. Itu yang maksudnya dipoto di TikTok itu. Itu tadi itu. Seperti kayak misalnya kalau ada orang baik nanti saya beli akan kue rokok, uang rokok begitu itu kan Menteri Oro. Kalau itu tak kancing itu. Itu agak sedikit bagaimana? Saya juga 4 tahun. Langsung begitu. Langsung begitu. Tapi itu menarik. Yang begitu menarik. Iya. Berarti sebagai seorang konten kreator harus juga paham kira-kira ini dipotongnya di mana bagus. Atau itu random dipotong untuk video pendeknya terus dimasukkan di TikTok. Itu kan FYP di TikTok. Iya, memang kan ada fullnya. Iya, ada fullnya. Ada fullnya ini kan kita nanti akan lihat di situ. Kalau orang-orang macam itu yang tadi itu siapa? Menteri Oro. Itu yang begitu. Itu memang random. Rekam saja. Pokoknya bajalan apa mau jadi itu. Nanti orang lihat ketika itu di tahap editing kita lihat. Ada yang sudah melampaui apa segala macam kita buang. Gitu.
Kan ini typing tahu semua. Betul, typing kita live kan. Jadi biar kita bicara, jangan. Jangan nanti editor Tapi setelah menjadi konten kreator begini, sekarang kan sudah trip dan lain-lain. Berarti sudah merasakan income dari menjadi seorang konten kreator. Artinya sudah bisa trip. Iya. Artinya Sarah belum pernah bisa trip ya? Pernah tapi dibayarkan APBD. Tapi itu fakta kan? Iya. Berarti kalau masuk ke situ ada proposalnya itu pasti. Itu sih. Iya. Masa kita trip pakai APBD? Harusnya pakai AdSense. Iya. Sebenarnya kalau saya pribadi, memang punya banyak kerjaan lain. Banyak kerjaan yang lain, bukan cuma ini. Oh iya. Jadi maksudnya ini Bapak menyinggung saya. Ya artinya punya kerjaan lain ini dalam artian banyak hal yang saya bisa kerjakan begitu. Iya. Alhamdulillah. Saya masih merasa tersinggung gitu. Saya masih merasa kok Terry bisa kerja kok. Tapi jangan lain. Iya. Ada juga satu kan? Tiga. Oh, cerita. Di warung maksudnya jumbo keten deh. Lanjut. Ya itu contoh saya punya punya tim kreatif khusus untuk bikin merchandise. Untuk gitu. Ya, jadi di dalam grup Gorap itu ya saya harus berpikir ya memang mentalnya orang seni ya. Ya tiap hari harus dipacu berkarya dan berkarya ini bukan cuma sekedar bisa dinikmati oleh orang-orang yang melihat itu begitu. Jadi viewers, jadi penonton, tapi juga bisa dinikmati oleh ya teman-teman, adik-adik juga yang ikut Jadi ada memang di Gorapu itu satu tim kreatif yang khusus bikin merchandise. Dan mereka ya alhamdulillah bisa menjualnya, terus dapat income dan ya bisa makan gaji dari situ untuk bantu-bantu mereka kuliah, untuk bantu-bantu mereka untuk ya bisa bantu-bantu sedikit lah. Tapi memang konsepnya harus kreatif. Betul, berkarya. Iya, berkarya. Nanti terakhir baru masuk golongan karya tidak? Iya. Oh, kalau Kaisar Gorapu dorong bikin baju untuk dijual, begitu contohnya mungkin kan? Iya, merchandise. Kalau Karim dia bikin baju untuk diri sendiri. Iya. Saya tidak pede untuk menjual. Kayak ini kan salah satu produk kreatif sang pengendali tende. Iya. Kalau saya bikin baju juga tapi untuk saya sendiri. Oh, begitu. Belum tidak pede saya jual. Itu apakah memang bisa laku di pasaran? Saya merasa tidak laku di pasaran, jadi saya pakai sendiri begitu ya. Oh, iya. Atau mungkin mental bisnisku belum ada. Ya, kadang-kadang harus bisa membagi itu juga konsentrasinya. Iya. Ya, kalau misalnya cuma berfokus sebagai konten kreator, silakan. Itu kan pilihan juga. Iya. Kalau misalnya untuk mengembangkan sesuatu menjadi usaha, menjadi bisnis, ya itu pilihan juga. Betul. Tergantung kita punya kan kemampuan manusia kan beda-beda. Iya. Tapi mungkin kasih saya sedikit tips kan saya punya baju kayak misalnya saya pernah bikin persatuan millennials jompo. Karena banyak anak-anak millennials yang sudah pegang minyak kayu putih kemana-mana nongkrong. Itu kolonial itu. Iya. Punya minyak kayu putih begitu. Iya, dan makanya saya mendeklarasikan diri sebagai ketua persatuan millennials jompo. Karena masih umur millennials tapi susah sakit. Maka masih padang sedikit sakit kaki. Kayak gitu. Jadi relate dengan kehidupanku. Jadi saya bikin di situ. Tapi banyak yang suka. Cuma saya tidak berani jual, tidak berani kasih harga. Karena menurut saya, untuk apa juga baju begini kan bisa kamu bikin sendiri begitu. Kira-kira itu karena saya memang belum punya mental bisnis atau memang saya tidak mau bisniskan atau harusnya saya bisniskan? Ya sebenarnya harus. Ini kan contoh yang seperti ini kan. Ini konten. Iya. Ini konten juga kan. Terus kamu hidup dari mana? Iya betul. Iya, kebetulan istriku kerja sih, saya tidak. Iya, maksudnya ini kan salah satu salah satu upaya untuk mau kita ini punya konsep. Iya. Dan ya kita harus bisa bagaimana ini konsep yang kreatif ini ya bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, jadi kalau masa ada contoh kalau di orang sini ada lukisan yang dibikin bagus mungkin dengan skillnya dia, terus dia bisa jualan sampai ratusan juta sampai M. Terus orang punya sesuatu juga yang lain mungkin yang kreativitasnya lain.
kenapa tidak dijual gitu? Kenapa tidak dikasih nilai penghargaan dengan itu? Cuma kadang saya tidak pede itu kan dah. Ya Vini kau keluar dulu kita bercerita betul. Bagaimana mau ditahu kalau belum dicoba ya kan? Iya. Kalau cuma diperkirakan terus habis di situ saja. Oh iya. Iya. Misalnya saya ada Vini nih, misalnya saya mau jual. Maksudnya tidak, maksudnya Vini pakai baju yang saya punya kreativitas, terus saya mau jual, takutnya tidak laku begitu ya. Kayak ini sang penalti ini, apakah dijual juga? Dijual. Oh. Kenapa Anda bisa pede begitu ya? Menjual ini barang kan bisa juga orang bikin sendiri. Ya karena 55.000 followersnya bro. Memang sih itu. Iya, saya ya memang karena saya menghargai karya saya. Oh, oke, ini penting. Iya, jadi setiap apa yang orang bikin, itu harus selesai dulu dengan orang. Apakah contoh begini, mau bikin podcast, selesai dulu ini. Saya ini mau dilihat orang banyak ini, bagaimana? Kan harus selesai dulu itu. Betul. Terus harus bisa memilih. Ayo kita bikin. Iya. Itu kan mengambil resiko begitu. Iya. Ada resiko yang ada resiko yang mau diambil. Iya. Nah, harusnya ada nilai. Ya harusnya ada nilai. Oh. Nah, jadi ketika kan tidak mudah ini mau tampil di depan banyak orang yang di depan viewers yang banyak, yang makin hari makin bertambah. Ada juga netizen. Kan netizen ini kan netizen ini kan pengguna media sosial. Naik-naik di situ jadilah dia followers. Naik-naik dari situ jadilah terbagi dua dari followers itu. Followers itu akan menjadi haters, akan menjadi lovers. Wow. Itu rumusnya. Iya. Di mana ada haters pasti ada lovers. Di mana ada lovers pasti ada haters. Pertanyaannya yang lebih banyak yang mana? Iya. Kalau salah channel haters sih. Tapi dua-duanya pasti akan trending. Oke. Iya, mau ada lovers, mau ada haters. Tetap tujuannya trending. Iya, tetap tujuannya trend. Semakin banyak lovers, semakin trending. Begitu juga haters. Semakin banyak haters, pasti juga semakin trending. Tapi itu rumusnya pasti akan itu di mana-mana. Kalau ada lovers pasti ada haters. Tidak semua orang yang bisa orang bikin bisa suka sama orang. Iya. Tidak bisa. Itu sudah resiko. Iya. Dan kita berani untuk memilih itu. Betul. Nah, berarti kita sudah siap. Terserah ini mau. Ya ini kan untuk mau dijual. Dijual ini kan dalam artian bukan nanti dengan materi dengan apa ini. Kita punya karya nih. Kita jual, kita kasih lihat di muka, kita posting. Dorong suka. Nah ini kalau kita bicara soal ini menarik ini. Ya kan karena juga punya podcast. Terus biasanya juga undang pejabat. Iya. Itu ada red cardnya nah. Ya ada. Memang harus ada. Kita sampai saat ini belum ada. Percaya enggak? Red card itu apa kan? Red card itu Iya. Red card. Juga yang bicara jadi amnesty. begini serius. Iya. Apa namanya? Iya. Banyak doi di situ itu. Iya sih. Tapi kalau ditanya berapa kok satu kali podcast? Saya tidak bisa jawab nih. Harus dijawab, Pak. Kita harus percaya diri kan. Tolong kasih saya kamera apa? Jadi begini. Saya redup pas saya dulu kan. supaya bagus ini. Pasang dulu sedikit. Iya. Ada musik-musiknya begitu yang. Iya. Nanti diedit itu. Iya. Kasih horor begitu tuh. Iya. Karena horor ini barang. Oh gitu. Iya, Pak. Jadi ini barang sering hilang, sering muncul, begitu kan? Iya. Ini barang dari kakak. Gorontalo punya ini am. Oh jadi harusnya Iya harusnya di situ. Apa namanya? Realistisnya begini, kita kan mau bikin sesuatu berarti itu kita kerja. Iya ada editor, apa namanya istilahnya? Pertanyaan dipikirkan. Iya pertanyaan dipikirkan. Itu kan bukan hal yang cuma langsung keluar begitu, Pak. Iya. Kalau teman-teman tidak bisa menghargai karya itu yang teman-teman bikin sendiri, bagaimana orang lain bisa menghargai? Tapi wajar tak kita kasih harga? Wajar lah. Ini sesuatu yang luar biasa ini. Kreativitas yang sangat. Ini teman-teman mungkin ya kameramen sudah bisa mengorbankan waktunya, meninggalkan dia punya orang tua, meninggalkan dia punya keluarga hanya untuk mengurusi ini. Terus pulangnya dia tidak mendapat apa-apa. Betul. Bagaimana kasihan? Bagaimana Uti? Kohos. Bagaimana kasihan? Ini yang penting sebenarnya. Ini yang penting orang mau dibahas. Iya. Orang mau bahas ini penting. Ini terus bagaimana? Apa penilaiannya? Sedangkan orang mau bikin sesuatu,
orang sendiri tidak menghargai itu. Nah, bagaimana orang lain bisa menghargai? Berarti apakah ini kan kita bicara tinggi. Iya. Kalau Kanda apakah melihat pejabatnya ini, apakah pejabat pusat, daerah sama harganya tuh beda ya? Iya. Jadi sebenarnya tinggal tergantung kekuatan tendenya bagaimana toh ini. Ini kan yang begini. Saya lihat ini bagus sekali. Saraba channel ini. Terima kasih kan. Iya. DP masuk juga udah bahaya juga ini barang. Mengancam tidak kalau kita ada buka podcast di Gorontalo? Oh itu kalau di sana ya bagaimana? Sebenarnya tinggal tergantung orang punya kreativitas. Iya. Kalau dia masuk bagus, Iya. Apalagi kemarin saya lihat ini dia punya jedak-jeduk apa tuh? Itulah jagonya editor. Iya editor. Tepuk tangan editor. Itulah jagonya editor. Menyala editor. Iya. Menyala. Redop Sadiki. Iya sebenarnya proses ini sebenarnya menghargai karya. Iya karya, menghargai kerja. Semua ini kan kerja ini kan karya Pak. Iya. Tapi kan biasanya kita orang itu berjudi. Maksudnya berjudi bagaimana? Jadi kita undang saya dulu pejabat, tanya saya dulu. Pulang pasti dia tanya nomor rekening. Ada juga yang zong pada akhirnya. Akhirnya itu bikin kecewa sendiri karena berekspektasi. Iya. Jadi yang paling kecewa orang dari Bali Asi ini karena jauh kesian. Editor itu Bali Asi. Oh iya. Harus ada yang bagian untuk lobby. Iya, harus ada begitu. Jadi tupoksinya harus jelas Pak. Tuh kalau Kanda juga mengurusi yang lobby atau itu urusan tim? Urusan tim. Nah itu kamu dengar itu ya? Urusan tim itu urusan tim. Berarti sudah seprofesional itu timnya Kanda memang. Iya harus apalagi kita di daerah begini kan sama juga saya juga di daerah. Iya. Begitu. Jangan tentang situ duluan punya Jeko dong. Iya. Gorontalo duluan punya Jeko daripada kita. Nah jadi memang harus ada tim. Ini kerjaan tim semua. Oke. Kerjaan tim semua. Beda halnya kalau misalnya kita cuma main TikTok biasa. Yang live apa yang beda. Yang live, yang give apa sama kan itu beda urusannya. Apalagi Akbar Supratman kalau bagi luar biasa. Iya, maksudnya ada paus-pausnya dia kan. Iya. Karena saya juga dapat kemarin. Iya beda halnya di TikTok kan kita meragip. Kalau ini kan ini kerja tim, jadi harus Iya harus kerja tim. Artinya kembalinya ke mari kita hargai orang punya proses Pak. Siap. Proses berpikir, ide itu mahal bos. Betul. Jedak-jeduk itu mahal. Iya, ide mahal. Saya datang saja ke Palu ini. Ini kan kakak Anwar jadi ini yang daun 3 apa segala macam. Aman semua ini barang itu. Masalah itu Iya. Setelah dari situ kan kita sudah punya followers. Iya. Saraba sudah punya followers Mas. Iya, maka ambillah edukasi di situ ya. Artinya kita mengedukasi followers ini mau diarahkan kemana karena mereka ini mengikuti orang terus ini. Betul. Melihat Saraba terus. Betul. Apalagi yang baru. Iya. Terus sudah ada penonton tetapnya. Iya sudah ada penonton tetapnya. Tapi kalau misalnya boleh tambah lagi ada ide-ide apa lagi. Oh iya siap. Contoh bukan hanya podcast. Iya setnya begini. Iya. Bisa mungkin belusukan kemana begitu. Tadi sudah dijanji Ibu Safia. Nah, mau podcast di atas perahu. Ya iya bisa jadi begitu kan. Iya. Nah, kan ada di situ. Apa? Proses. Iya, negosiasi. Ya karena itu kan akan kalau di daerah itu kan akan berhubungan dengan betul. Dinas terkait. Iya. Bisa dimasukkan dia punya program di situ. Iya. Ya, berarti tidak boleh kritik pemerintah dong karena nanti tergantung. Karena mengkritik pemerintah enggak? Mengkritik. Kalau misalnya ada kebijakan pemerintah yang tidak karena ada PSLM besar juga itu kalau mengkritik. Di sini kita di blacklist kalau misalkan kayak parkir. Iya, tapi ya hal-hal yang memang. Kenapa? Ya kenapa? Jangan coba. Ini bagaimana mau parkir? Iya. Serius, kenapa parkir? Saya tidak tahu. Ada apa parkir? Di mana ini parkir di mana? Di mana, coba? Di mana? Di mana? Arif yang kirim ke mana? Iya, di mana? Coba cerita apa? Ungkap. Tidak kan, saya bertanya dulu nih. Kira-kira Kira-kira mana ini parkir?
Maksudnya parkiran di depan kan full, tidak enak kalau orang mau lewat apa gitu. Bercerita tentang parkir, maka itu akan berhubungan dengan retribusi. Nah kalau di Palu sudah bagus parkir. Sudah bagus. Kak, ada tips and trick biar naik followersnya cepet. Kenapa parkir? Serius ini lah. Lucu banget. Kenapa parkir ya? Kenapa Parkir. Akan lama ini. Berapa durasi tiap tayang Saraba Channel? Paling lama 1 jam 20 menitan. Turun bagi 4 jam ya. Kenapa parkir? Hanya karena parkir. Semua dinas turun cerita. Kenapa parkir? Kenapa parkir? Kenapa? Ada sesuatu yang tidak Ingat kita berkenan mau di Renol besok. parkir. Tidak ada, Kak. Tidak ada apa-apa. Itu kan tadi hanya sebagai contoh. Sudah mulai lombo-lombo di ini. Karena besok pagi mau ketemu Karen. Kita selalu lupa. Nah, kembali lagi Kak. Kita mau bertanya soal tips and trick. Mungkin dari Kakak ada untuk menambah followers kayak begitu. Iya. Kira-kira dari Kakak ada tips apa atau trik apa yang kira-kira harus Saraba Kita buat? harus bagila, tapi Iya. itu biasa bagila. Sebenarnya bukan gila. Proses kreatifnya kan kalau misalnya orang makan contoh nih. Saya tahu Orangnya. tadi lihat ya. Iya. Misalkan. Contoh juga tadi. Gila. Iya. Iya. Kak saya dulu Kak. Iya. Agak ada bikin-bikin juga. Ada orang menonton yang cepat bosan. Iya. Ada orang yang suka. Oh iya betul. Jangan macam-macam. Iya. Macam-macam. Memang melengket-melengket di mulut itu. Apalagi kalau so dingin begitu. Yang kapan punya ini? Ini serba dingin memang. Mungkin karena AC. Iya. Jadi sarabanya dingin. Jadi ini sudah dingin. Nah, apa kan followers kita ini kan beda-beda. Iya. Nah, ada yang tetap ya memang mereka suka. Iya. Tapi ada juga yang cuma sekedar lewat. Betul. Ada cuma sekedar lewat. Bahkan ada yang tidak tahu sama sekali, tapi dia mengikuti. Iya. Ada yang dia tidak tahu sama sekali perkembangan, tapi karena memang sudah salah klik, sudah salah follow, maka dia jadi followers. Terus dia lupa ini toh. Iya betul. Nah, yang ini berbagai macam model ini yang harus kita suguhi terus. Oke. Karena memang mereka seleranya beda-beda toh ini. Seleranya beda-beda semua. Tidak semua orang yang orang bisa bikin suka apa orang tidak semua. Misalnya orang bercerita yang politik-politik. Besok apa lagi? Supaya semua pasar ini yang kita masuki. Ya, masuki. Oh gitu. Contoh mau datang siapa kayak begitu atau orang-orang inspiring, orang-orang yang menginspirasi orang banyak. Contoh siapa begitu, pelaku usaha apa begitu. Terus ada yang mungkin orang-orang yang termarginalkan. Itu menarik semua itu. Iya, sebenarnya pengen. Iya. Cuman Saraba Channel kayaknya identik Dengan politik. dorang maunya kita hadirkan politisi begitu ya. Padahal kita bosan juga. Karena selebnya berbeda-beda itu. Iya, tidak jadi begini. Ini kan ini kalau istilah Gorontalo kaitologi. Kan politisi yang sering diundang di Saraba Channel. Politisi yang berhubungan dengan birokrasi, berhubungan dengan legislasi, anggota dewan, gitu, kebijakan publik, eksekutif dan legislatif kan. Nah, tapi jangan lupa semua masyarakat adalah pemilih. Iya. Oke, adalah pemilih. Jangan sampai Saraba Channel ini adalah hanya sebagai cerita DP baik-baik saja, dan membuat mereka ini para pemimpin-pemimpin ini tidak bisa berkaca dari apa yang masyarakat bilang. Oke. Dari apa yang masyarakat rasakan. Berarti harus jadi penyeimbang juga. Iya, harus bisa menjadi penyeimbang. Jadi ya bukan ya cuma sebelah pihak saja yang akan suka datang ke sini. Iya. Akan ada juga ya yang suka mau bicara tentang ini, tapi memang harus ada. Kan di sini ada aturannya juga. Betul. Mungkin tidak bisa ada aturan mainnya lah. Iya. Mungkin tidak bisa terlalu begini lah, terlalu begini lah. Kan itu bisa kita olah semua. Betul. Nah, maka insya Allah Saraba Channel akan berkembang terus. Berkembang terus, bukan cuma sekedar bercerita politik, kebijakan publik, tapi juga bercerita tentang hal-hal yang menginspirasi. Contoh
ada guru yang di pedalaman di mana yang sudah honor begitu, yang sudah lama berjasa mengajar, tapi mungkin kendaraan saja belum ada begitu, harus menyeberang sungai, harus luar biasa macam-macam. Ada mungkin petugas aparat kepolisian yang mungkin bertugas di mana yang medannya luar biasa untuk dia mau jadi pengamanan dalam satu kampung, atau mungkin hal-hal ya mungkin ada kalau cerita yang refleksi yang kemarin di Palu kan banyak sekali itu cerita. Banyak sekali. Bahkan kalau saya melihat satu narsum, misalnya ini satu narsum ini kan podcast saya itu kan dibawa dari 1 jam. Dibawa dari 1 jam ya, setengah jam ya, mungkin ada sekitar 40 sampai 45. Nah, itu dalam satu narsum bisa berbagai macam cerita. Bisa berbagai macam topik. Nah, hari ini kita tahan topiknya ini ya. Jangan lari kemana-mana. Tapi setelah dari situ off cam terus cerita lagi kan? Oh iya, nanti minggu depan lagi. Minggu depan lagi kita akan bahas ini, kita akan bahas ini. Jadi ruang berpikirnya kita itu, orang itu tak buka begitu. Bukan hanya di situ. Bukan hanya di situ. Jadi bisa melihat hal-hal yang lebih, hal-hal yang lain yang di situ pun ada penontonnya. Pasti ada. Pasti ada konten apapun dia, mau baca tentang apapun dia, pasti ada dia punya penonton. Maka semua hal orang bisa bicarakan. Semua hal bisa orang tonton dari sini. Dan dari Saraba Channel, orang bisa dapat edukasi. Orang bisa dapat info. Contoh bercerita tentang harga parkir, begitu. Contoh. Atau tidak usah harga parkir. Ini saja harga bahan pokok. Nah, terus ada mungkin harga parkir. Maksudnya pelaku UMKM parkir begitu kan. Ya banyak sekali yang kita bisa diskusikan, dan itu tahu tidak, itu hal yang bisa bikin orang punya otak berpikir terus. Besok tim kreatifnya bekerja terus. Tim kreatifnya bekerja terus. Tim untuk pengusaha dananya juga bekerja terus. Betul. Jadi hari ini siapa, potensi hari ini siapa. Yang bisa menghasilkan orang harus bisa mengimbangi juga dengan narsum-narsum yang akan datang. Betul. Siapa kayak yang lain ya, mungkin dia hanya kita akan undang sebagai tukar pikiran. Gitu. Ada kan yang begitu. Ada yang begitu kan. Nah, jadi setiap hari tim kreatifnya harus berpikir. Jadi harus ada narsum juga yang menutupi itu. Harus juga menutupi itu. Jadi harus ada DP accounting lah gitu. Harus ada di accounting. Jadi supaya semua hidup. Supaya semua hidup. Intinya itu. Dan kenapa intinya itu? Kadang juga itu yang membuat tim bisa bubar. Siap. Ya kembali lagi seperti tadi. Orang kasihan datang. Orang produksi. Mungkin ada teman-teman yang lain berharap ada sesuatu yang dia dapat. Juga bukan mau berharap, karena memang tahu semua. Tahu semua ini kondisi keuangan di tim ini ya. Terang tahu. Ada yang mungkin ayo kita kerja dulu. Tapi nanti akan di ujungnya pasti ada pertanyaan, mau sampai kapan? Betul. Ada yang orang bisa mau kerja dapat langsung penghasilan pada saat itu. Ini kan hal yang orang tidak bisa hitung. Tidak bisa ditebak. Tidak bisa ditebak. Platformnya juga kan beda-beda. Betul. Jadi kalau mau tanya, saya punya pendapatan dari platform, dari on air ataupun yang off air yang berjalan begini. Masuk dua-dua, tapi lebih banyak yang off air. Karena dan yang sistem ini sudah berjalan dua-dua. Jadi sudah ada tim yang kelola juga ya? Tim yang mengelola sudah. Jadi tinggal berjalan ini programnya apa? Kita mau selesaikan Trip Sulteng, Pasiar Sulteng. Berapa kabupaten? Ini sekitar berapa, dari Buol, Toli-Toli, Barimutong, Palu, Poso, Tojo Una-Una, sampai dengan Banggai. Banggai. Nah, itu itu ada programnya masing-masing. Di situ ada pada silaturahim, ada ketemu dengan komunitas ini kan banyak. Ada komunitas tambah urusan, komunitas sosial media kan banyak. Saya punya grup WA
Ada 151. 151. Grup WA. Grup WA yang ada di dalam situ di atas 500 semua, ada yang full malahan. Oh iya. 1000 lebih. Berarti cepat sekali lo tapi itu. Ya cepat sekali. Dan saya pun sendiri yang jadi adminnya. Makanya bilang komunitas tambah-tambah urusan. Nah, komunitas tambah-tambah urusan. Ya supaya apa? Supaya terkonek semua. Oh iya, itu kan bisa menjadi penonton kita juga. Iya, bisa jadi penonton kita. Kita juga bisa menarik informasi dari situ. Iya, contoh ilmu dari mereka. Iya, contoh saya bikin komunitas ada di apa namanya? Di Sulteng. Iya. Nah, di beberapa tempat contoh yang ada di Banggai. Iya. Itu kan sampai full grupnya. Jadi kalau saya melihat Kota Luk apa yang sedang terjadi, dia langsung pergi di Luk dan Gorontalo, langsung lihat saya di grup. Oh iya. Nah, contohnya update begitu. juga berarti. Iya, update juga, harus memang update. Itu yang saya bilang tadi, bisa apa namanya? Prosesornya harus bisa kuat untuk mengerjakan beberapa hal. Dan ketika saya trip juga kan dihitung semua itu. Oke. Tidak mungkin mau bajalang begitu. Betul. Tidak mungkin juga bajalang Buta kan? Iya. Tidak mungkin buta-buta saja berjalan. Tidak bisa buta. Iya. Tiba-tiba ketemu bupati langsung dikasih. Begitu. Itu di luar dari hitungan juga. Ya, tiba-tiba macam-macam ketiba-tibaan itu pasti akan ada. Betul. Karena memang pada intinya adalah kita buka silaturahim. Siapapun dia pasti akan mau ketemu, Pak. Betul. Pasti kalau orang turun dari rumah dengan niat yang baik. Betul. Iya, pasti mau ketemu lah. Apalagi seorang sosok Isal Gorapu kan. Iya. Istri saya saja dia sudah bilang saya di dalam. Saya mau foto dengan Isal Gorapu. Serius ini betul. Iya, bukan begitu juga. Apa namanya? Tidak betul kan ini? Iya. Debatannya nah. Kalau di Gorontalo namanya koprol. Koprol. Oh, ya. Aib tadi. Iya. Koprol. Ya, Koprol itu bukan yang iya, salto-salto. Ya. Bisa. Jadi jadi koprol kenapa? Karena memang dia akan salto sampai di relung hati paling. Baru itu berapa itu? Itu intinya. Itu intinya. Nomor rekeningnya masih yang lalu toh. Iya. Tapi ini penting juga pertanyaan, ini penting. Karena pernah ada di posisi star syndrome. Jadi sudah terkenal terus wah, Isal Gorapu ini. Ada posisi di situ. Iya, kalau dalam hal seperti itu ya kita lah manusia pasti berbagai macam hal yang akan apalagi sembarang harim di DM Isal Gorapu ini. Oh begitu. Sebenarnya kita harus bisa ini sudah pemanfaatan sebenarnya. Artinya kita sudah di tahap ini, kita punya follower segini. Iya. Contoh saja kalau kita mau jualan produk, kan banyak gitu. Iya. Semakin banyak kita interaksi dengan orang, semakin banyak kita dia akan potensi laku. Ya, misalnya contoh begini, ada komunitas yang minta ucapan selamat ulang tahun. Nah, kan itu ketika mau bikin itu kan semua kan akan dorong mau putar ini, Pak. Iya. Dorong mau putar di dalam dorong punya acara apa segala macam, dapat semua di grupnya dorong. Iya. Dan itu kan menjadi silaturahim. Oh ternyata Isal Gorapu yang kasih apa segala macam. Nah, tiba-tiba saya punya keperluan. Iya. Contoh, ini contoh ya, contoh. Ini contoh. Parkir. Parkir terus. Komunitas auto rental. Oke. Lintas Sulteng. Haji Ju bukan? Ya, contoh begitu kan? Ada komunitas lintas Sulteng, komunitas auto rental gitu. Nah, sering-sering saya bikin enif ucapannya begitu ketika dorong enif apa segala macam. Nah, artinya membuat orang senang karena memang sosoknya penghibur. Iya, betul. Isal Gorapu seorang entertainer, penghibur. Betul. Nah, tapi ketika ada satu saat saya butuh, misalnya saya tidak bawa kendaraan. Iya. Ada di Sulteng sekarang mau pindah dari suatu kota ke kota yang lain. Cuma telepon saja itu. Iya, pasti dia bantu. Ya, pasti bantu. Bahkan tapi secara profesional juga. Saya cuma mau bilang bahwa saya butuh ini. Iya. Maka semua akan mau datang. Oke. Jadi silaturahim itu sebenarnya. Oke. Kenapa berani untuk orang trip begitu lah. Iya. Karena saya yakin bahwa ketika orang turun dengan niat yang baik, ketika kita mau silaturahim dengan yang baik, ada saja orang baik. Ada saja orang. Tapi kan juga taset juga memang. Bupati tolong datang ke ini. Besar bantilan kan. Kalian makan ikan bakar. Tapi begitulah. Di dunia sekarang, di era digital sekarang ini, apa saja Pak.
Oke. Apa saja di era digital ini sangat mudah sekali. Dunia dalam genggaman, Pak. Siap. Ya, semua orang bisa pakai di situ. Semua orang bisa lihat dari situ. Ya tinggal teknisnya saja ini. Kan begitu? Iya. Tinggal teknis saja. Ini terus ada namanya kerjaannya itu kolaborasi. Oke. Itu yang penting. Betul. Yang kolaborasi. Hidup ini kan seperti puzzle toh, saling melengkapi antara bagian satu dan bagian yang lainnya. Ya gitu kan. Sudah ada yang melengkapi belum? Belum ada. Ada loh. Oh, sudah. Beliau punya calon orang Gorontalo juga loh. Orang Gorontalo. Iya, Hati-hati. Kenapa? Cepat lagi dia bilang kenapa. Kenapa? Nanti orang bahasa lah itu. Kok Karena sama sih mau bertanya soal teknisnya tadi nih. Kira-kira untuk Teknis yang mana ini? yang pembayaran parkir. Pembayaran parkir. Retribusi itu. Kira-kira waktu misalkan ini kita posting di YouTube. Waktunya kita podcast itu mempengaruhi rate penontonnya kita tidak? Topiknya sih sebenarnya. Oh, lebih ke topik. Jadi Iya. kayak misalkan itu waktu podcastnya 2 jam itu tidak masalah berarti? Ya kalau topiknya menarik orang Kalau ikut ya. topiknya menarik, contoh cerita dari dari awal sampai akhir, terus yang menceritakan menarik, Pak. Dan hal itu kan sama dengan kita baca buku. Betul. Pastilah ada awalnya, pasti ada akhirnya toh. Tinggal bagaimana kita mengisi ini dari awal, menarik, ada konklusinya, ada krisisnya, turun lagi sampai dengan resolusi. Sama kayak kita gosip, ya kan? Kita gosip lama 1 jam 2 jam tidak merasa. Orang kan menyaksikan juga. Menyaksikan juga. Pasti ada. Sejelek apapun tontonan, topik, ada penontonnya pasti, percaya. Yeah. Coba lihat semua ini yang ada di YouTube. Iya. Video semua yang ada di YouTube. Pasti ada yang nonton. Walaupun cuma 1, 2. Iya. Ada yang cuma 3. Ada yang trending 1 jam tidak ngapa-ngapain. Nah itu malah itu. Tidak ada topik. Jadi biar kedip. Tidak ada kedip. Iya. Contoh. Berarti ada juga, berarti semua ada pasarnya. Iya, semua ada pasarnya. Cuma kalau misalnya Saraba bisa mau ambil itu semua pasar. Amin. Kan? Tapi ini terakhir mungkin ya. Karena tadi Sobako di 50 menit. Iya. Karena melihat Saraba hari ini dan kan beliau sudah banyak followers nih. Sudah 155.000, terus di YouTube juga sudah 89.000 kalau tidak salah. Nah, sudah banyak begitu, dengan kerendahan hatinya Kanda ini mau mampir di channel Saraba sekecil ini, itu apa yang mengilhami Komio kan? Iya. Dan tidak saya miliki rekeningnya Komio masalahnya. Iya. Jadi begini. Saya sekaligus mau membuktikan apakah betul Komio ini sang pengendali tende. Tidak. Ya memang kenapa sampai saya datang ke sini? Yang pertama itu dari netizen. Oh iya kah? Iya, kan netizen ini pengguna media sosial. Iya. Nah, dari netizen masuk ke followers. Oh iya. Iya. Bagaimana saya mau tahu? Saya mau datang sampai di sini, sampai di Saraba ini ikut podcast kalau saya tidak tahu. Iya betul. Saraba. Berarti saya sudah follow. Makasih, terima kasih. Nah, berarti saya sudah follow. Oh, ternyata di Palu ada Saraba channel yang podcast itu. Iya. Nah, saya cari kan muncul di FYP ini. Iya. Nah, muncul di FYP sampai saya apa namanya itu yang di Palu itu Saraba yang kemarin ada podcast caleg-caleg itu. Iya. Yang gitu kan FYP itu. Alhamdulillah. Karena memang caleg-caleg juga ini kan ada beberapa teman saya. Oh iya. Nah, jadi yang mana, yang naik atau yang tidak? Alhamdulillah semuanya naik. Oh iya, alhamdulillah. Ya model dari level RI sampai di level provinsi sampai ya alhamdulillah semuanya. Nah, bagus kantongannya. Kalau misalnya orang mau berbagi juga bisa sebenarnya. Lihat terus bagus saja. Iya. Ini kesalahan di sini ya. Harus dikendalikan di sini. Iya. Oh jadi dari caleg-caleg itu temannya Kanda juga, berarti dari situ juga dengar Saraba Channel. Iya dari situ karena memang beberapa teman ini kan baku taman juga di sosial media. Nah mereka masuk di podcast, mereka posting. Oh di Palu ada asik begitu, asik, ada beberapa moderatornya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, terus ada juga konsep yang rame-rame itu kemarin. Nah akhirnya lewat begitu, oh bagus. Jadi tertarik sampai kalau misalnya membahas yang seharusnya yang live TikTok biasa itu kan menarik. Oh siap. Itu kan mau bagaimanapun dia punya konten pasti ada yang mau nonton. Terima kasih. Pasti ada yang mau nonton. Tapi
tinggal tergantung mau menatanya seperti apa. Amin. Tapi memang harga Saraba Channel 1 jam podcast itu di bawahnya beliau cerita di mobil itu sudah aman lorong Erik Agan kayak begitu. Sama harganya. Padahal cuma berapa detik. Duduknya itu lebih mahal daripada 1 jam podcast. Nanti ada jangan lupa amankan suara lorong kakak baju hitam. Oh iya. Itu transferannya lebih mahal daripada. Kenapa ketawa? Karena itu fakta. Tinggal kayak mau beda kelas. Beda kelas ini sebenarnya pengaruhnya cuma di tenda sebenarnya. Oh iya. Jadi kenapa saya pakai ini pengendali tenda ini sebenarnya ini yang cocok slogan tagline untuk Saraba Channel. Saraba. Jadi mungkin ada dia punya dia punya voice over dan PVO. Iya. Jadi Saraba Channel sang pengendali tenda. Kan bisa begitu kan? Iya. Dokter skill dulu waktu menyiar itu begitu. Itu tiada question skill menyiar. Bukan lalu penyiar Om Kota. Pernah jadi Om Kota dipecat karena terlalu kritik. Iya. Bisa begitu kan belum ada tagline ini. Belum ada. Saraba Channel. Oh, pakai saja ini. Kan boleh. Oh iya. Tinggal jadi kan tinggal berbagi royalti saja. Ini masuk. Selalu ada bisnis ini berat. Iya. Nanti kalau itu berhubungan dengan kakak baju hitam nanti dia yang selesai. Tapi selesai sedikit terakhir untuk Kak Isal Gurapu. Harapannya untuk Saraba Channel dan konten-konten kreator yang mungkin lagi memulai terus lagi sekarang ini lagi betul-betul gencarnya buat konten. Iya. Khususnya Saraba Channel. Kalau khusus ke konten kreator, saya pun sampai sekarang masih tetap belajar, masih tetap melakukan hal yang sama, masih tetap merasa bahwa masih banyak sekali yang harus mau dibikin. Tapi yang paling penting adalah kolaborasi. Karena dari proses kolaborasi itu kita akan menemukan hal-hal yang di luar dari konsepnya orang. Dari dia punya konsep, orang punya konsep bagaimana orang nggak kasih kawin. Oh, maka yang tadinya cuma dapat 1 bisa dapat 3. Iya. Bisa dapat. Nah, kita bagi sama begitu. Iya. Bagi-bagi kita bagi-bagi. Beliau ini baginya jago. Bagi-bagi saja. Nanti kalau ini kan sudah dekat pilkada lagi nih. Iya itu. Kayak tadi calon bupati soalnya. Episode yang lain lagi coba. Maju. Nanti kita cari calon gubernur yang paling kaya. Woi. Nanti beliau jadi hostnya. Setara berarti? Iya, setara. Apa setara? Sejahtera bersama Ahmad Ali. Mudah-mudahan Ahmad Ali nonton dan dia transfer lagi kita ya. Tapi kita juga berdoa mudah-mudahan Kak Isal Gurapu sehat-sehat. Amin. Semakin berkembang podcastnya, semakin berkembang konten kreatornya. Terima kasih nih sudah dengan kerendahan hatinya Kak Isal Gurapu sudah main di Saraba Channel dengan penuh kejelekan Saraba Channel. Mudah-mudahan jangan diceritai di luar kan dah. Jangan diceritai di luar kalau ini kue sudah dari kemarin guys kita. Iya ini rasa juga. Rasa kemarin ya. Tadi masih mendingan saya lihat di pasar tadi. Mohon maaf ini Ganda kalau jamuannya kami kurang baik untuk Anda. Nah, ini yang bisa kita jamu ya. Ya, mohon maaf juga kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan tadi ada yang mungkin bikin Anda tersinggung. Dan mudah-mudahan dibimbing teruslah kami. Mudah-mudahan pertemanan ini tidak hanya sampai di podcast. Kalau saya ke Gorontalo juga mungkin bisa juga kita kolaborasi apa pejabat di sana juga kenal kita orang. Kalau mau ambil pejabat di sini kita orang tidak bisa ambil pejabat di sana. Itu tidak adil. Kawan ini ya. Iya, terima kasih. Siap. Oh, saya kira mesti tidak ada kode-kode juga begitu 5 menit. Begitu ya. Langsung. Sama Kanda berarti ada begitu? Harus ada susah pakai lilang itu pakai pisau pakai parang. Sudah selesai. Saya mau pulang ini. Ini baju cerita begini Syah Jufri. Kau harapan begini? Ya semoga sehat selalu Kak. Sukses terus. Minta maaf kalau ada. Sebenarnya siapa yang narsum ini, siapa yang berharap, siapa yang punya harapan, siapa yang punya. Ya kita kan punya harapan juga. Iya kita punya harapan juga untuk Kakak. Iya. Sehat selalu. Mohon maaf kalau ada kata yang kata yang kasar yang disengaja maupun tidak disengaja. Terus kasih dulu logat Gorontalo sedikit. Kan kok calon suami orang Gorontalo. Gorontalo apa? Apa itu Gorontalo? Oh iya. Kasih juga sedikit kita kok. Kakak dari tadi tidak kentara logat Gorontalonya lo. Coba kita buat podcast 1 menit saja untuk ini Gorontalo. Kau tanya. Aduh.
Oh, Yuk, kenapa ngatain itu belum. Mau tes ini pakai bahasa Gorontalo karena ini sebenarnya kan saya setengah-setengah. Iya. Sulteng setengah, Gorontalo setengah. Iya. Ya, Tapi begitu. penerimaan full ya. Iya kan? Iya. Kiri kanan ini. Masa sama Popoji. Tapi tergantung tenda sebenarnya. Iya. Coba Kak. Kalau di Gorontalo? Iya. Oh, kalau di Gorontalo iya. Oke, everybody, kembali lagi bersama saya Isal Gorapu dalam Gorapu Show. No koprol, no party. Hari ini torang lagi kedatangan, bukan lagi torang kedatangan. Torang ini lagi pasiar. Yuk, kenapa bisa? Itu lu Yo itu lu banggai. Ih payah ini kasih. Contoh begini. Pak Camat ini kan salah seorang pemimpin dalam satu kampung ya, satu kecamatan. Nah, apa yang menurut Pak Camat ini yang menarik? Mau dilihat kita ada bikin? Tidak cocok. Itu kalau logat Gorontalo itu bagaimana Kak? Dia agak perlambat atau memang cepat bicaranya? Lama ini barang kalau bahas cerita lagi budaya apa segala macam mau bahas lagi itu. Tidak maksudnya. Tidak usah lama lagi. Kalau misalnya begini. Ini teman-teman ini saya sarankan ini. Kalau misalnya masih banyak lagi yang Tor mau cerita, banyak sekali hal yang Tor mau ceritakan. Nanti dibagi dulu waktunya, durasinya dibagi. Kan masih di sini juga bisa. Iya, episode yang selanjutnya lagi dibagi. Nanti pada saat itu kita akan berpikir, oh kreativitasnya besok siapa ya? Mungkin besok diganti kuenya. Mungkin mau tambah kamari apa begitu. Kan ini proses kreatif. Karena begitu kan. Mari kita pikirkan bersama-sama. Siap. Atau bisa ganti tempat juga. Iya. Apalagi ini sekarang ini kan Rombak Kuriki posting tuh, supaya ribut apa segala macam. Ulang lagi ya begitu. Tapi sudah ada matanya tadi ini. Begitu teknisnya. Iya kan Kak, ini kan insya Allah nih Kak, siapa tahu saya ke Gorontalo nanti. Maksudnya Kakak kasih sedikit gambaran logat Gorontalo itu semacam apa? Mau mertua nanti. Kira-kira apa yang bisa sakoprol kalau di Gorontalo? Iya. Kira-kira jokes keluarga yang cocok untuk Iya. Ini mau bilang sama calon mertua. Iya. Coba bilang calon mertua. Jangan belajar bodoh. Apa so bodoh ini kasihan. Sebenarnya logat Gorontalo itu tidak jauh-jauh beda. Oh iya. Nah, kalau dengan Gorontalo itu kan ngana itu kalau di sini kan kumiu. Iya. Nah, di sana ngana. Ngana, iya. Kamu boleh juga kan. Ada logat yang pernah di FYP ini ada kamu dari mana? Nah, itu Gorontalo yang mendayu-dayu. Ada satu suku Gorontalo yang memang logatnya itu mendayu-dayu. Di sini kayak bola. Begitu. Nah, kalau misalnya mau bilang sama mertua, iya. Itu penting itu. Pakai saya gitu. Saya ini orang Palu. Saya ini orang Palu. Saya ini itu lu kan, Saya ini orang Palu. Itu lu. Mau bilang orang Palu kan? Iya. Perkenalkan nama kan, nama pasti sudah tahu kan? Nama apa segala macam. Rasa yang belum ditahu. Iya, rasa yang belum ditahu. Ini yang saya bingung, ini apa yang mau dibilang maksudnya? Mau ungkapkan apa? Bakoprol dengan calon mertua. Supaya mereka bisa ketahui. Dikasih dulu satu beat jokes untuk calon mertua. Iya. Kenapa kita ada lihat ngana sotua begini mertua? Kalau menurut saya seharusnya bukan perempuan yang bakoprol. Iya kan dia nanti mertua di Gorontalo. Kalau perempuan itu kan lebihnya ke malu-malu begitu. Jadi harus begitu. Harus bawa dia begitu malu-malu tapi begitu toh. Biar jadi ini perempuan kok malu-malu begitu. Dalam lihat ini perempuan ini kayaknya baik ya di mana-mana harus orang senyum juga supaya pembawaannya kalau misalnya perempuan yang so cuca kan tebal semua dari manapun dia kalau antum suka yang bagaimana yang kalau yang begitu yang kalau ribut nanti nanti di tempat lain saja berarti macam kayak Tino itu bagaimana itu kan kalau itu no itu kan panggilan kesayangan untuk seorang perempuan. No kamari dulu no. Berarti dia panggil kamari dulu no. Berarti nanti kau panggil mertua no.
orang tua tidak bisa mau dipanggil no. No itu kepada yang paling muda. Kan dia nan tua. Iya, yang paling no. Mari dulu. Gitu. Ada di mana Tino ini? Gitu. Kalau dipanggil begitu, tapi dia jawab. Pergi saja. Oh, terus kan dia panggil. Maaf, mau dijawab apa? Iya, siap perintah kena. Jangan begitu nanti. Jangan no sini siap ketua. Kan ini kita bawa dengan sarap juga. Iya. Nanti kita bahas di tempat lain. Terima kasih Kenda sudah. Siap. Sekali lagi terima kasih sudah saya mau kasih merchandise. Serius kah? Ya. Oh. Tapi untuk berdua. Alhamdulillah. Karena memang yang lain mbak beli. Ini kan yang begini kan pancingan saja. Iya, saya lagi nunggu juga ini WA-nya Mahfud Mahfud Madan. Iya. Nanti baku atur baik. Siap. Bagai saja. Yang apa? Yang pakat doi supaya sini yang doi itu. Tuh. Pakat doi. Ya, terserah. Cuma yang lebih di sini ya, yang apa namanya? Saya join sang pengendali tenda. Nah, pengendali tenda yang L. Ini apa? XXL itu. Bisa size dulu. Tidak bisa. XXL ini. Oh iya. Coba. XL ini badannya. Ya 2000 di sini. Tidak di lobby. Besar itu XXL. Di lobby. Bisa. Mau dikasih kamar Tino dulu. Yuk, kenapa balik ke sana dulu? Kita udah mau tes ini baju. Iya. Boleh? Garantala? Boleh kan? Lalu muka motong. Aduh, muka motong kan? Arimo Bisa. Coba dipasang dulu. Wis. Coba saya pakai bajunya. Wis. Jadi sekali itu Rajal. Langsung bisa matiin. Jadi ini harganya 1. Iya. Ini kan belum mati. Boleh. Harganya berapa ini? Kali ini 120. Kalau mau dibeli di mana? Kan sekarang zamannya online. Iya kan mau diedit tidak ini? Ada di sini. Tinggal langsung pakai saja. Di situ ada nomornya, nomornya admin. Oh iya. Kan berarti editor lagi yang cari. Iya. Kita mau dipasangkan di sini. Ini berarti kan. Ada adminnya di sini. Oh iya. Ada adminnya di sini. Tapi kalau mau cek desain-desainnya di mana? Di Instagram, di website? Ada katalognya juga. Oh, di WA itu ada katalognya. Terus di Instagram juga. Apa nama Instagramnya? Di Isal Gorapu lah. Oh, di Isal Gorapu. Iya, di Isal Gorapu. Ya kadang-kadang kalau misalnya kita lagi produksi dengan desain yang baru, ya pasti mau diposting. Saya akan berjanji akan memberikan baju juga ke Kaisal Gorapu, tapi tidak hari ini karena ini kan mendadak. Jadi kalau tahu begini kan saya kasih juga. Iya. Dan tende. Itu XL ya? Ini XL. Oh, coba. Mau tes. Mau dipakai. Tidak, maksudnya kan ini kan mau diakhiri dulu begitu. Iya. Nah, di akhirnya itu kan kita foto sama-sama begitu. Betul. Biar jadi atau biar jadi cover. Jadi begini, Vini, supaya siksa editor kok bisa berubah. Nanti habis itu kok pikir bahwa ganti di sana. Tambah urusan lagi. Sebelum kita closing, kita akan pakai baju sang pengendali tenda. Saya sudah pakai, Vini juga belum pakai, tapi dia akan pakai dengan cepat. Coba Vini, berubah. 1, 2, 3. Keren kan? Langsung bisa masuk di dalam begitu ya? Langsung bisa masuk dalam. Oke. Ini pakai ilmu dari Gorontalo juga Kak. Iya, kalau menghilang kan orang Gorontalo suka menghilang memang. Iya. Kalau pakai baca-baca yang luar biasa. Pokoknya dia sang pengendali ini. Sang pengendali perasaan macam-macam. Ini sering curhat ini. Orang Gorontalo sering hilang. Iya, terima kasih buat Kak Isal yang sudah menyempatkan. Terima kasih juga untuk bajunya. Terima kasih. Iya. Nanti insya Allah Kak Arif akan balas Kak. Iya. Dengan baju lagi. Bukan Kak Arif, Saraba Channel. Oh iya, Saraba Channel. Iya. Iya, supaya bisa pakai uang kas Saraba aja. Iya. Uang pribadi digoreng. Nah, terus mudah-mudahan jualannya ini kalau bisa kalau teman-teman berminat nanti cek di sini bisa, di sini bisa, di atas sini bisa, di Saraba bisa. Pokoknya semua. Karena mau ikut merepotkan editor kami. Hilang-hilang juga macam tadi. Padahal tadi pas masuk begitu, masuk plang begitu toh. Keluar juga plang begitu. Bagus toh? Iya. Terima kasih karena bajunya
sangat nyaman dipakai. Nanti kita insya Allah tidak sampai di sini. Tetap kita komunikasi terus kan. Saya habis ini minta nomor HP kan deh. Iya, yang mana mau dikomunikasiin? Yang mana? Terserah kan apa. Yang di muka ini bagus. Hah? Yang di muka ini bagus. Betulan? Iya. Sudah nanti gampang. Oke, sampai ketemu di Saraba Channel berikutnya. Tetap di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Guys.